Berabad-abad lamanya, suku Wana di wilayah Sulawesi Tengah hidup sebagai penjaga alam dan menjaga kelestarian hutan. Suku Wana atau Tauta Awana adalah salah satu komunitas adat tertua di Indonesia yang dilindungi oleh negara. Mereka mendiami lembah dan bukit di sepanjang aliran Sungai Salato, tepatnya di Cagar Alam Morowali, Kecamatan Bungku Utara, dan Mamosolato, Kabupaten Morowali Utara. Namun suku ini tidak hanya mendiami Morowali Utara saja, sebab pemukiman suku Wana juga terdapat di Kabupaten Morowali, tepatnya di Dusun Sigendo, Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat. Eksistensi suku Wana di Tanah Tobungku adalah cerminan perjalanan sebuah komunitas di tengah perubahan zaman. Meskipun kehadiran modernitas, mereka tetap memelihara nilai-nilai tradisional mereka. Tak jauh dari peradaban suku Wana, keberadaan situs sejarah Gua Favompogaro menjadi ancaman hadirnya industri, membawa tantangan besar bagi keberlanjutan kehidupan suku Wana dan Gua Favompogaro di Tanah Tobungku, bumi TPA Samoroso. Melihat kejadian yang ada, tim Raga Morowali bergerak menuju Kecamatan Bungku Barat untuk melihat kondisi suku Wana dan situs prasejarah Gua Favompogaro. Pemirsa Raga Morowali, saat ini menunjukkan pukul 7 pagi, saya berangkat dari Tapungku untuk menuju ke Kecamatan Bungku Barat dalam rangka menelusuri bagaimana eksistensi suku Wana dan Gua Favompogaro Tanah Tobungku di tengah arus industri. Bersama saya, Salsadila Rahim, ikuti terus perjalanan saya. Dalam perjalanan ini, saya melangkah dari keramaian kota Bungku menuju keheningan alam di Dusun Sigendo, sebuah pemukiman yang menjadi tempat tinggal bagi suku Wana di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat. Baik pemirsa Raga Morowali, saat ini saya sudah berada di kantor Desa Tondo dan saya akan menemui Bapak Kepala Desa selaku yang akan menemani saya dalam perjalanan kali ini. Raga Morowali bermaksud untuk ingin berkunjung ke salah satu suku Wana yang ada di Desa Tondo ini. Sini sama tim Raga Morowali. Baik, memang Desa Tondo ini ada karena adanya suku Wana. Nanti soal bagaimana menceritakan keberadaan suku Wana di desa ini akan kita ceritakan kalau tujuan dari Kominfo ingin jalan-jalan ke dalam, melihat kondisi yang ada di dalam. Nanti kita siapkan tenaga untuk mengantar dari kepala dusun, ketua Karang Taruna. Mereka mengawal ke sana sambil tanya-tanya di dalam. Nanti sepulang dari sana ada yang bisa kita perjelas lagi. Kami fasilitasi. Baik pemirsa Raga Morowali, saat ini saya akan menuju ke Dusun Sigendo, tempat pemukiman warga asli suku Wana. Ikuti saya terus. Seperti inilah situasi yang berada di Dusun Sigendo, pemukiman suku Wana. Aroma udara segar dan kehijauan alamnya masih sangat terasa. Rumah mereka masih tertutup rapat, enggan untuk menemui orang baru. Bukan hanya itu, mereka sangat suka berkebun. Di waktu seperti inilah, mereka pergi jauh dari kediaman. Kali ini, saya bersama aparat desa akan menemui salah satu warga suku Wana. Terus ikuti saya di Raga Morowali. Baik pemirsa Raga Morowali, setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 1 jam, saya sudah berada di pemukiman Sigendo atau pemukiman dari suku Wana itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti saya.
Baik pemirsa Raga Morowali, dikarenakan warga asli dari suku Wana terbiasa menggunakan bahasa mereka tersendiri, untuk saat ini saya ditemani oleh Bapak Hasan untuk mendampingi saya berbincang-bincang dengan warga asli suku Wana. Mari. Permisi. Ya. Bapak, boleh saya gabung? Boleh. Sudah. Apa ini? Ialah mengopi sih. Mau ngopi-ngopi. Mau mengopi. Pandai Pak masih ondo kakuni itu kan. Berarti Pak untuk maksudnya masyarakat Wanani itu masih ada yang tinggal di sini deh. Kami sih saya mau. Masih ada. Iya, saya termasuk Karena dalih orang kami ini. lalu aku sih. Tali tanda tendatin lah terapan tunggu sih ada siapa. Suku-suku tadi dia bilang tadi ini ya, kita dapat rikit orang di sini. Kalau tidak di mana ke sana di kebun. Karena aku naik mau datang selangan datir kasih. Jadi Rire sih, Rire tahu dia lah Rire sih enggak renu. Enggak kota-kota maja Iya, sudah aku mau Rire. kota. Ane mantu kota kemali kusan. Ane tahu dari kota sampai impian aku kayak. Siapa ada mungkin? Belum ada berarti dia bilang orang. Ini pedang kita bawa ke aku kasih. Kalau bertanya untuk aku kasih. Baik kasih. Berarti Tidak, belum ada tujuan yang tadi tembus dia- ke sini. Tak tiada rumah dalam masuk. Ane mantu Malah kota jelas. kemali kota baik kata amaya. Tapi ane dari kota iba tak menasa aku. Saya kira-kira harapan mana mari lama gitu. Ya kan belum perlu. Ane dari harap evar tahu untuk pemerintah di bawah itu guys. Himba sini kan Terasa- lemah iri lemah ane tala jaya. Oh, jaya. Ane penjara pengali lemah oto hira. Oh, gitu. Tahu Berarti- su akal kasih ane lemah oto Ya, oto orang nanti sini jaya pani mayang neng sere. Monso itu kan keluhannya orang berarti jalan Di itu mana kan pun satu-satunya deh, asli, baik. asli jalan yang terutama yang dorang keluhannya dorang ini. Kejayaan itu kejayaan ada buah busi kain kumpul tempat. Ketika saya duduk bersama warga suku Wana di bawah pohon rindang, cerita-cerita kehidupan mereka mulai terungkap. Suku Wana, sebuah komunitas yang masih teguh memegang tradisi mereka di tengah arus modernisasi. Mereka telah mempertahankan tradisi pindah rumah dan bertani selama berabad-abad. Namun, di tengah kehidupan yang sederhana, suara gemuruh industri telah mencapai tanah mereka. Meskipun demikian, mereka menolak keras jika hunian mereka dijadikan ladang bisnis bagi orang luar. Bagi mereka, tinggal selayaknya ini memberikan kebahagiaan dan tetap menjaga alam. Namun, terdapat kesenjangan yang membutuhkan perhatian. Suku Wana masih menyimpan harapan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Bukan hanya sekedar bantuan materi, tapi juga pengakuan akan eksistensi mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia, khususnya di Tanah Tobungku. Baik pemirsa Raga Morowali, setelah kami tadi menelusuri kebun Bapak dengan hasil yang kami ambil dari kebun Bapak, ini merupakan rumah keseharian Bapak di suku Wana, Dusun Sigendo, Desa Tondo. Aku ikan dari popo apa sih? Saya cerita tentang ini suku Wana. Mungkin kalau suku Wana ini hanya didengar mungkin di Batu Rube, ya kan? Nah, kalau suku Wana di sini bilangnya itu orang yang di Batu Rube itu namanya Sambote. Kalau mereka dari sini mau ke sana itu Sambote. Dan mereka sudah bermukim di sini itu sudah sejak lahir, pokoknya dari nenek moyang ya. Yang jelasnya itu sesuai catatan yang saya dengar dari cerita bahwa itu ada yang namanya desa Tabonge. Ya, Tabonge. Itu desa pertama dibangun pada waktu itu. Dulu waktu belum bahkan ini kalau bilang masih penjajahan Belanda mungkin ya. Itu desa itu. Masih penjajahan Belanda waktu itu. Dan kemudian jalan setelah berpindah-pindah, makanya itu setelah dari berkebun di sini, pindah lagi di sini. Ada di satu tempat itu kan semua ada namanya. Seperti misalnya kita ada di Abalo.
ya kan? Abalok. Terus ke sana berpindah lagi di Uefayau. Ya. Setelah dari Uefayau kemudian ke Favolipu. Kemudian pindah lagi di Petiro ke sana. Kemudian pindah lagi sampai ke sini, Sigendo sini. Nah, jadi ini memang sudah lama dan bukti sejarah bahwa mereka suku Wana ini memang sudah lama ada di sini. Di sini ada mereka punya bukti seperti gua yang namanya gua Foto Bualo. Itu yang pertama. Nama guanya Foto Bualo. Itu guanya suku Wana yang ada di sini. Bualo. Foto Bualo itu batu yang belang. Begitu ya. Kalau mau diartikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada yang namanya gua Kamali. Gunung Kamali situ. Itu guanya orang Wana. Ini Tongkurembe. Kemudian ada namanya Gunung Tongkurembe. Itu. Sudah 3 ini. Gua juga itu. Supaya kita tahu ini. Bukan hanya dengar cerita-cerita riwayat. Kemudian ada lagi gua, apalagi itu? Apa? Tambea. Ada Tembea di atas juga. Tambea. Kami punya orang tua tinggal di Tabong itu. Nah, seperti itu. Nah, di Tambea dia punya. Depan Tambea lumayan. Tempat untuk anunya mayat, kalau orang meninggal itu disimpan di situ, di Tambe. Dikasih naik. Dikasih naik bagaimana? Ada guanya. Ada guanya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Dan untuk lebih bagusnya mungkin kalau ada waktu luang lagi ke depannya, ya itu kita turun langsung untuk lihat itu ya. Bahkan mungkin ini nanti kita karena waktu kita juga terbatas ya, mungkin barang satu gua dulu. Mungkin gua apa yang akan kita foto Bualo saja, yang foto Bualo saja. Kalau ini dekat tapi kalau naiknya tinggi dia. Kalau yang di sini terlalu tinggi. Makanya ini saja dulu ya. Jadi itu barangkali sedikit informasi dari kami supaya teman-teman semua tahu itu. Dia bahwa ini spesifik sekali, bukan hanya misalnya gunungnya ini, dia hanya kampungnya yang dia sebut, tapi nama guanya itu apa. Kalau di sini tempatnya jelas, namanya jelas karena memang didiami pada waktu itu. Pemirsa Raga Morowali, usai berbincang bersama warga suku Wana, terungkap bahwa seiring dengan perubahan zaman, sebagian besar penduduk suku Wana yang dulunya mendiami hutan telah memilih untuk melakukan napak tilas ke perkampungan warga di Desa Tondo. Pemirsa Raga Morowali, saat ini saya sedang berada dalam perjalanan musiman di Desa Tondo. Namun saya singgah di sebuah air terjun yang biasanya warga suku Wana beraktivitas di air terjun ini. Ayo ikuti saya. Di tepi air terjun Fatul Kanjoa, panorama yang menakjubkan menyambut mata. Saya tak bisa membayangkan betapa berharganya tempat ini bagi suku Wana. Disinilah mereka beraktivitas, bersentuhan dengan alam, dan menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Baik, pemirsa Raga Morowali, ternyata untuk sampai di air terjun tersebut sangat tidak mudah. Begitupun kembalinya, saya perlu sedikit menguras tenaga untuk mendaki agar bisa sampai ke atas. Pemirsa Raga Morowali, setelah menghabiskan waktu yang menyegarkan di air terjun Fatul Kanjoa bersama warga, saya kembali berlanjut ke pemukiman suku Wana di tengah perkampungan Desa Tondo. Pemirsa Raga Morowali, setelah menempuh perjalanan berjam-jam dan berkegiatan di Dusun Sigendo, saat ini saya sudah berada di pemukiman lain dari suku Wana yang terdapat atau berada di Desa Tondo. Mereka memilih untuk berbaur dan menetap dikarenakan perkembangan zaman dan perubahan zaman yang membawa mereka pada era ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti saya.
ini bantuan pemerintah yang menggunakan anggaran negara dari Dinas Perumahan dan Pemukiman. Saya Ramadan Punga, Kepala Desa Tondo. Seperti yang Bapak lihat, saat ini kita berada di lokasi permukiman warga Dusun 3 Sigendo, Desa Tondo. Perlu kami jelaskan bahwa Desa Tondo ini memiliki ciri khas tersendiri, di mana di dalam desa ini terdapat salah satu suku, namanya suku Wana. Di mana lokasi desa itu berada di antara desa Topogaro dan Umpanga. Tetapi kondisi saat itu mereka masih hidup di dalam hutan dan kehidupan berpindah-pindah, berkebun berpindah-pindah. Oleh karena itu, melihat kondisi ini, pihak pemerintah pusat pada saat itu di era Presiden Soeharto melakukan program pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing, sehingga mereka dipindahkan, dilokalisasikan di sini untuk diberikan pembinaan. Mereka lebih senang memilih hidup di dalam satu tempat, walaupun dalam kehidupan keseharian mereka sudah beradaptasi dengan orang-orang yang berada di luar sana yang merupakan suku lain. Tetapi sebenarnya secara pergaulan mereka sudah modern juga akibat adanya perubahan setelah ada pembinaan-pembinaan itu tadi. Dan anak-anak mereka sudah bersekolah, bahkan ada yang sudah sampai ke tingkat SMA. Insya Allah ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi sehingga mereka bisa melanjutkan program pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Pemirsa Ragam Morowali, seperti inilah kondisi warga suku Wana yang ada di Tanah Tobungku. Meskipun hidup di tengah kawasan industri, namun di balik perubahan yang ada, jiwa suku Wana tetap ada. Tidak hanya membahas terkait eksistensi suku Wana yang ada di Kecamatan Bungku Barat, saya dan tim Ragam Morowali juga akan membahas Goa Vapompogaro yang berada di Kecamatan Bungku Barat. Namun karena sudah menunjukkan pukul sore, kemungkinan besar perjalanan kami akan dilanjutkan esok hari. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, tetap bersama saya Salsadila Rahim, Ragam Morowali. Pemirsa Ragam Morowali, setelah saya menelusuri bagaimana eksistensi suku Wana di Tanah Tobungku yang terletak di Desa Tondo, Dusun Sigendo, Kecamatan Bungku Barat, saya kembali melanjutkan perjalanan ke situs prasejarah yang terletak tidak jauh dari sana, yaitu Goa Vapompogaro. Goa Vapompogaro, sebuah tempat yang telah menarik perhatian para penjelajah, ilmuwan, dan selama berabad-abad. Terletak tersembunyi di jantung hutan Morowali, gua ini telah menjadi sumber mitos dan legenda di kalangan penduduk setempat. Istilah Vavo dalam bahasa Bungku berarti di atas. Istilah Vavo dalam bahasa Bungku berarti di atas dan merujuk pada tempat yang terletak di ketinggian. Kenyataannya, Gua Vapompogaro berjarak kurang lebih 200 meter dari Gua Tokam Dindi. Terletak pada deretan pegunungan Kars sekitar 3 km dari pemukiman penduduk dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit menggunakan kendaraan bermotor. Saat ini kita sudah berada di gunung lokasi Goa Vapompogaro yang terletak di Kecamatan Bungku Barat. Untuk melanjutkan perjalanan saya bersama tim Ragam Morowali dalam mengeksplor situs sejarah di Tanah Tobungku. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti perjalanan saya, Salsadila Rahim, di Ragam Morowali. Nama saya Muhammad Salih Ismail SH, lahir di Pintan Tobungku pada tanggal 3 bulan Mei 1958. Saya sejak kecil memang sudah tahu bahwa ini Vapompogaro sudah dari nenek moyang kami. Karena itu sejak nenek moyang kami ini memang dulu primitif, tidak ada kuburannya. Oleh karena itu setelah mereka meninggal, itu tidak langsung dikubur dibawa di sini, tetapi ada di kampung sana di tikungan namanya Pontambea. Pontambea itu maksudnya setelah nenek moyang kami meninggal, itu ditaruh di tempat di para-para itu. Setelah habis dagingnya,
terus dibuatkan dia punya peti, ditaruh dalam peti, dibawa lagi di gua ini. Itulah Gua Empogaro sejak nenek moyang kami berada sampai hari ini. Lalu karena itu kami terima kasih banyak kerjasama yang baik Omi Uleu Lemami memperkenalkan bahwa anu ai tekua Bu Empogaro ai sudah lama. Oleh ai umurnya sudah lama. Ternyata anu ai tekua bersejarah dan itu akan dilestarikan. Maka bersyukur oleh ai dan beberapa kali diteliti. Nah, terus apa yang terjadi? Tapi oleh ai kita buktikan bahwa memang tekua anu ai bersejarah, tidak bisa diganggu gugat dari siapapun orangnya. Menuju ke Gua Favompogaro, saya ditemani oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Setelah beranjak dari kaki Gua Favompogaro, perjalanan kami tidak hanya berhenti sampai di sini. Kami masih harus menaiki dan menuruni tanjakan, terkadang kondisi jalanan licin sehingga membuat kami tetap terperosok jatuh. Ya, medan sulit yang harus dilewati membuat saya hampir kehabisan tenaga ketika tiba di situs. Baik pemirsa Ragam Morowali, saat ini saya bersama tim sedang berada di tengah jalur pendakian untuk sampai ke lokasi Gua Favompogaro. Ternyata cukup menguras tenaga karena jalur pendakian yang kami lewati ini begitu sangat terjal. Ragam Morowali. Baik, pemirsa Ragam Morowali, setelah kurang lebih hampir 200 meter menanjak dan melewati jalur pendakian, akhirnya tibalah saya di Gua Favompogaro. Baik pemirsa Ragam Morowali, saat ini saya sudah berada di dalam Gua Favompogaro ditemani salah satu kakak atau teman dari perangkat desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat. Mungkin bisa kita jelaskan ini apa di dalam ini, Kak? Oh, dalam ini hanya akses lewat saja menuju gua yang sebelah. Ini cuma jalan saja. Sebagai jalur lewat saja. Jalur lewat saja menuju gua sebelah ini. Karena di dalam sini masih ada gua juga yang besar. Tapi akses jalannya saat ini sudah tertutup oleh batu talastis mungkin yang jatuh sehingga tidak bisa lagi kita lalui. Oh, jadi tertutup di depan sini, tertutup jalannya? Di atasnya lagi. Jadi tidak bisa dilewat? Tidak bisa dilewat, tapi kalau sampai dalam ini masih bisa. Tapi kalau menuju ke atas sana sudah tidak bisa lagi. Di tempat gua yang dia bilang tadi beliau itu Puyung Pogaro itu gua yang paling besar, itu akses lewatnya sudah tidak ada. Tertutup oleh batu. Pemirsa Ragam Morowali, menurut sejarah, Gua Favompogaro ini dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk mencari kotoran kelelawar, tanpa pernah memperhatikan tinggalan artefaktual yang banyak ditemukan di gua ini. Setelah ditelusuri, ternyata gua ini pernah dijadikan areal penguburan karena banyak ditemukan wadah kubur kayu yang kondisinya sudah banyak mengalami pelapukan. Selain itu, juga ditemukan fragmen tembikar, artefak litik, dan keramik yang mengindikasikan bahwa sudah sejak dulu terjadi aktivitas di gua ini. Terdapat banyak stalaktik dan stalagmit dengan kondisi tidak aktif. Walaupun demikian, pesona keindahan yang ada dalam gua ini akan membuat takjub siapapun yang melihatnya. Pemirsa Ragam Morowali, di tengah arus industri, kisah Sukuana dan Gua Favompogaro di Tanah Tobungku mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Semoga kisah Sukuana dan Gua Favompogaro di Tanah Tobungku menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan dan menghargai kearifan lokal serta keindahan di tanah TPA Samoroso.
Saya Salsadila Rahim, Raga Murwali. Sampai jumpa. Jadi Desa Wata itulah tiap perempuan. Desa Wata ada di Setelang Bumi. Kalau dulu bukan Topogaro tapi Savaea. Nama pertama itu Savaea. Buyung Pogaro itulah keturunan dari Bamotoo. Sedangkan dari Tokan Dindi itu turunan dari Longkombuya. Itu kakak adik. Buyung Pogaro ketika keluarga dari pihak bapak meninggal, maka disitulah tempat ditempatkan dia punya peti dan tulang belulang. Sedangkan kalau pihak perempuan namanya Longkombuya itu setelah mereka meninggal di situlah tempatnya mereka dibawa petinya sekaligus dengan dengan tulang-tulang dengan hartanya. Mokole itu Pak, itu Mokole itu dari Bamotoo itu Pak. Di samping kami punya nenek yang tertua itu Mokole. Lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the